Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau yang berotoritas di dalam setiap peribadahan kami ini. Terlebih-lebih Tuhan Yesus dalam penyampaian firman-Mu. Saya hanya manusia biasa Tuhan Yesus yang tidak luput dari dosa. Mari Tuhan Yesus Engkau terlebih dahulu memutuskan, dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu benar-benar bersumber daripada Engkau Tuhan Yesus, untuk menguatkan hati dan jiwa daripada pemuda-pemudi kami ini. Dan bahkan Tuhan di seluruh pemuda-pemudi ini kami serahkan dan pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya semuanya lemas sangat akan pemuda-pemudi bahasa. Banget Bapak. Saya memang sangat salut melihat daripada pemimpin puji-pujian kita tadi bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Dan biarlah kiranya para pelayan-pelayannya Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati mereka semuanya, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Matius 6. Firman Tuhan ini sudah sangat biasa kita dengarkan dan paling gampang dimengerti. Memang firman Tuhan ini sengaja saya ambil karena memang sering dibawakan oleh seorang pembawa khotbah di dalam ibadah pemuda-pemudi, atau di dalam punggungan marga, atau di dalam gereja sekalipun, agar pemuda-pemudi di tempat ini semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga pemuda-pemudi di tempat ini tidak merasa khawatir dan tidak merasa kewalahan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Mari sama-sama kita baca Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Semua sudah mendapatkan? Haleluya. Begini firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini langsung disampaikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena kekhawatiran di masyarakat daripada Israel pada waktu itu, sedemikian juga saya melihat pemuda-pemudi kami di kota Batam ini khawatir akan masa depannya. Termasuk juga dulu saya sewaktu pemuda-pemudi. Saya dulunya paling takut untuk merit. Terus terang, saya mau makan apa? Istri saya mau makan apa? Anak saya nantinya jika lahir mau makan apa? Masa depan saya itu akan seperti apa? Ini yang saya khawatirkan. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak rintangan-rintangan di dalam pemikiran saya di saat seseorang atau teman saya menyuruh saya untuk berkeluarga. Dan saya berkata kepadanya, sendiri aja perut saya ini gak bisa saya tanggung, apalagi berdua. Biaya untuk milik saya apa? Pas pula kebetulan 1 tahun lagi si bapak telepon, nah, jika kamu tak merit dalam tahun depan, berarti sabarlah kamu 5 tahun lagi. Kalau enggak, kamu merit pakai uangmu sendiri. Dalam hati saya, dari mana saya harus mencari uang sebanyak ini untuk biaya merit? Otomatis saya tanya mantan pacar saya yang menjadi istri saya sekarang, kamu sudah siap merit? Dia bilang, jikalau uangmu ada, ayo. Akhirnya dengan memberanikan diri, saya menelepon orang tua saya dan berkata, Pak, saya mau merit. Serius nih, memang kamu ada cewek? Kalau enggak biar datang saya ke Batam, katanya. Karena di antara 8 orang kami bersaudara,
Yang paling akrab dengan bapak saya itu ya saya sendiri. Terus terang itu saya katakan, saya lebih menyayangi bapak saya daripada mama saya. Itu memang gak bisa terelakkan. Makanya di saat orang tua saya atau bapak saya pergi untuk selamanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin jikalau ada mantan yatim atau pernah bekerja di yatim, parkiran motor di yatim itu berderet di depan, itu saya tonjok semuanya, karena semua motor di depan itu jatuh. Oleh karena kekhawatiran yang ada di dalam hati saya, sehingga saya melakukan hal itu. Tetapi setelah saya rajin beribadah kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, jikalaupun Tuhan akan memberikan dia hidup, mungkin akan lebih menyiksa dirinya. Makanya saya pelan-pelan bertobat kepada Tuhan. Mulai dari situ saya mulai pelan-pelan bertobat kepada Tuhan. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Yang dulunya saya hanya sebagai tukang ojek untuk buat istri saya, hanya mengantar sampai di depan. Mulai saya memberanikan diri untuk duduk di kursi yang paling belakang. Dan mulai dari situ saya mulai datang di dalam peribadahan kaum bapa, di dalam setiap peribadahan minggu raya. Saya usahakan terus datang beribadah kepada Tuhan, sehingga mulai timbul rasa cinta saya kepada Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, firman Tuhan ini berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara khawatirkan, seperti daripada pembawa pujian tadi, apa yang saudara pikirkan hingga pada malam hari ini? Masa depan saudara, pekerjaan yang sampai saat ini belum dapat, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pekerjaan bagi Tuhan itu ialah hanya segelintir. Jikalau saudara semuanya benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan juga terus mengutamakan Tuhan, maka pekerjaan apapun yang saudara rindukan, itu akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Itu bukan hanya omong kosong. Saya hanya tamatan SMA, jurusan manajemen bisnis. Saya bangga punya Allah seperti dia. Dia sanggup memulihkan saya, dia sanggup menolong saya. Bahkan juga sampai pada hari ini saya bisa dibuat bekerja permanen masuk pagi. Dan posisi saya itu senior profesor, hanya tamatan SMA. Jikalau hanya mengandalkan otak daripada pemikiran saya ini, saya tidak akan mampu untuk mengerjakan itu. Saya tidak akan kuat untuk mengerjakan itu. Makanya pemuda-pemudi di tempat ini, jangan berpikir bagaimana dengan sekolahmu. Kamu hanya tamatan SMA, sama kita sama, tak ada bedanya. Mungkin saudaraku semuanya sudah bisa untuk bahasa Inggris dan bahkan juga sudah pernah les bahasa Inggris. Saya hanya belajar otodidak. Mungkin sekolah saudara itu menurut saudara kecil, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyediakannya, itu Tuhan yang sangat besar kuasanya. Asalkan kita tetap mengandalkan Dia, asalkan kita jangan terlalu khawatir akan hari esok. Bagi remaja-remaja juga yang ada di tempat ini, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan sekolahmu itu. Dan bahkan juga jangan berpikir bagaimana orang tua saya untuk sanggup menyekolahkan saya. Pekerjaan orang tua saya hanya sendiri bekerja, hanya oleh ayah saya. Mama saya hanya tinggal di rumah mengurus rumah. Bagaimana dia sanggup untuk menyekolahkan saya? Saudaraku pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini, jangan saudara lihat sekarang keadaan orang tuamu, tetapi lihat bagaimana Allah memeliharanya. Dia sanggup menolong, Dia sanggup memulihkan.
Jadi tidak perlu kekhawatiran itu, jauh lebih besar daripada Allah kita. Itu tidak perlu. Tetapi yang perlu ingin kita bawa di dalam hati kita ialah bahwa setiap apapun yang diberikan Tuhan, apapun persoalan, apapun yang diberikan Tuhan, maka itu akan membuat saya akan lebih dewasa kepada Tuhan. Itu harus ada anggapan kita sebagai segi daripada positif. Jangan selalu berpikiran negatif. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena esok mempunyai hari kesusahan sendiri. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Kenapa firman ini disampaikan pada malam hari ini seperti ini? Karena hari esok mempunyai hari kesusahan sendiri. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Bahkan 1 jam lagi pun kita tidak tahu. Yang tahu kehidupan kita itu, yang tahu akan masa depan kita itu, yang tahu akan hari esok yang akan kita jalani itu ialah hanya Dia. Allah satu-satunya. Jikalau menurut kita semua yang ada di tempat ini, masa depan daripada seorang polisi sudah sangat cerah, kan? Masa depan daripada seorang polisi sudah memegahkan orang tuanya dan dia akan mampu untuk membiayai keluarganya. Tetapi kita lihat kejadian sekarang ini miris sekali. Dan saya sampai menangis menontonnya. Apalagi saya tahu juga orang yang berbuat itu ialah Kristen. Bagaimana Allah melihat dia sudah sampai posisinya sampai seperti itu, tetapi dia salah gunakan. Miris sekali. Apalagi kita yang melihat sudah miris, apalagi dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pemuda-pemudi di tempat ini, jangan berpikir masa depanmu itu akan cerah jikalau saudara itu memiliki S1, S2. Jangan saudara berpikir masa depanmu itu cerah jikalau engkau sudah menjadi PNS. Belum tentu. Itu bukan jaminan. Karena masa depan yang cerah itu ialah hanya di tangan Allah. Dia yang tahu bagaimana kita mampu untuk melewatinya. Hanya Dia yang tahu, yang kuat untuk menopang kita semuanya. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya di sini adalah kesusahan sehari. Mungkin pergumulan saudara di dalam hari ini masih Tuhan belum nyatakan di dalam kehidupanmu. Tidak perlu itu kamu bawa di dalam tidurmu, membuat tidurmu tidak bisa nyenyak, dan bahkan di hari esok engkau tidak mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi jangan persoalan-persoalan yang bulan kemarin saudara bawa ke bulan ini. Atau jangan juga minggu kemarin engkau ada berselisih paham dengan satu kosmu, kamu bawa juga itu untuk minggu ini. Bahwa kita tidak akan mampu untuk menahan itu semuanya. Karena otak kita ini masih biasa. Bukan seperti komputer atau TPS, atau bukan juga Pentium. Jadi belajar kita untuk melupakan yang sudah terjadi. Belajar kita untuk melupakan akar-akar pahit tentang teman-teman kita, tentang perbuatan daripada keluarga kita, tentang perbuatan daripada saudara-saudari kita, bahkan juga akar pahit tentang perbuatan kepada orang tua kita jikalau pernah menyakiti kita. Lupakan saja, ampuni saja. Itu tidak perlu diingat-ingat. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, yakinkanlah, jikalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, jikalau engkau tetap bertekuk lutut kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulanmu, membawa seluruh hal kekhawatiranmu kepada Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan akan sanggup memberkati engkau.
Yakinkan bahwa Tuhan akan sanggup mengangkat engkau. Makanya sering saya perhatikan juga, jikalau ibadah minggu raya kita Facebook sudah di-share, saya sering melihat menontonnya ulang. Saya perhatikan orang di depan ini sudah teriak-teriak, sudah melompat-lompat bertepuk tangan kepada Tuhan. Tapi ada lagi sebagian orang pemuda-pemudi yang hanya bertepuk tangan dengan seperti ini. Dan bahkan juga orang sudah serius berdoa, tetapi orang masih ada lagi yang saya lihat, yang saya tonton, yang hanya melihat-lihat doang. Hello, engkau pemuda-pemudi, sampai kapan engkau akan seperti itu? Sampai kapan engkau akan mampu berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam kesusahanmu? Sampai kapan engkau mampu untuk terus berbuat baik dimanapun engkau berada? Pemuda-pemudi di tempat ini, itu memang saya banggakan. Kenapa? Karena ada sering komen-komen, karena saya juga suka untuk men-share daripada GP Panggil. Ada komen-komen yang masuk ke dalam messenger saya itu, semangat kali Pak, semangat kali Pak. Iya, saya bangga. Tetapi itu hanya bagi sebagian orang. Yang sebagian lagi bagaimana? Dan bagaimana jika orangnya atau orang yang sangat melihat tersebut, yang berkata baik itu, yang berkata sangat memberkati itu, datang beribadah ke tempat kita dan melihat pemuda-pemudi di antaranya, di saat si tim singer sudah mulai bertepuk tangan, seseorang masih seperti ini. Apa dia tidak kecewa? So pasti. Jadi di saat kita untuk memulai daripada peribadahan kita, baik itu di dalam peribadahan apapun, di saat si pemimpin pujian sudah berkata mari menyembah Tuhan, apa susahnya kita untuk mengangkat tangan kepada Tuhan? Apa susahnya kita untuk bertepuk tangan kepada Tuhan? Pemuda-pemudi di tempat ini semuanya masih sehat. Bagaimana dengan saya yang sudah Tuhan tanamkan duri di dalam daging saya? Saya melangkahkan kaki setiap di dalam peribadahan. Kadang terasa berat, kadang terasa sakit, tetapi yang saya ingat ialah bahwa Tuhan masih tetap memberikan nafas kehidupan kepada saya, dan saya masih mampu untuk berkata Tuhan itu baik. Sementara pemuda-pemudi di tempat ini, remaja yang ada di tempat ini masih sehat, masih sangat kekar. Jikalau boleh dikatakan, pemuda-pemudi di tempat ini sama seperti bunga ini, sangat indah. Tetapi keindahan daripada bunga ini hanyalah segini saja. Oleh karena apa? Dia tak punya akar. Dia tidak terhubung langsung dengan Allah. Tetapi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, yang sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah terhubung langsung dengan Tuhan, itu tidak akan tetap seperti itu. Dia akan berkembang, dia akan berbuah, dan dia akan menghasilkan bagi Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau datang beribadah, datanglah dengan sungguh-sungguh. Jikalau sudah mulai mengangkat pujian, mari angkatlah sungguh-sungguh. Jikalau sudah mulai bersorak-sorai kepada Tuhan, bersorak-sorai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena upahmu sangat besar di surga menantinya. Untuk itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau kita tetap mengandalkan Tuhan, jikalau kita tetap berseru kepada Tuhan, apapun harapan kita, maka Tuhan akan memberkati. Apapun pengharapan kita kepada Tuhan tentang masa depan kita, tentang jodoh kita, yakinkan bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan. Bagaimana Tuhan mampu memberkati saya, sedemikian juga pemuda-pemudi di tempat ini.
Tuhan mampu untuk memberkati saudara. Tuhan mampu untuk memberikan pengharapan kepada saudara. Asalkan kita dengan serius datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat terakhir, Amsal 23 ayat 18, begini firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan kita semuanya itu, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan Tuhan nyatakan. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi apapun harapan saudara kepada Tuhan, apapun pergumulan saudara kepada Tuhan, apapun hal kekhawatiran saudara kepada Tuhan, tentang masa depan saudara, tentang adik-adik saudara, tentang orang tua saudara, nyatakan itu kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku. Tuhan tidak suka yang hanya tanggung-tanggung. Tetapi Tuhan mau kita langsung menyerahkan seluruh penuh kehidupan kita hanya ke dalam tangan kekasihannya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sedikit firman Tuhan yang sudah sampai kepada kita, biarlah itu semuanya mengubah paradigma kita kepada Tuhan dan menjadikan kita orang-orang yang setia untuk menyimpan Dia, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga Tuhan akan berkuasa bagi masa depan kita, menyediakan masa depan yang terindah bagi kita semuanya, dan menyediakan masa depan yang indah bagi remaja-remaja yang ada di tempat ini. Saya undang singgir untuk maju ke depan dan untuk bermain musik. Firman Tuhan ini datang kepada